Jadi gini Pak, yang di hari Jumat malam Sabtu, keadaan dia emang ada di rumahnya dia. Tanggal 26 ya? Iya, kan Jumatnya malam Sabtu, ada di rumah dia. Aku di sini sama si Mega. Pas begitu siangnya, jadi siangnya di hari Sabtunya nih Pak ya. Hari Sabtu siang jam 12 atau setengah 1 lah, duhur aja jam setengah 1 kurang lah Pak ya. Si Mega emang udah ada di rumah saya Pak. Di sini? Karena menginap. Karena menginap. Kalau dia enggak, dia pulang. Nah dia si Pina menghubungin saya lewat BBM. Jemput sih. Gitu. Oh, jadi Vina yang ngajak ketemuan nih. Iya, bukan ketemuan. Minta jemput. Iya. Nah, aku tunjukin ke Mega. Meg minta jemput, Ceh. Meg minta jemput kayak gitu. Kata dianya, "Di mana?" "Di rumahnya, tapi saya nggak tahu rumahnya." Nah, aku balas lagi nih. "Tapi kan saya nggak tahu rumah kamu." "Ya, ayo. Tapi kan aku nggak tahu rumah kamu." "Udah nggak apa-apa, nanti kamu tunggu di gang aja." Begitu. Ya udah, saya sama si Mega OTW ya. Jadi di setengah 1 kurang lah Pak. Saya sama si Mega OTW dari rumah saya menuju ke rumah Vina. Iya, rumahnya Vina. Stop sampai di situ dulu. Itu ceritanya mau ngapain tuh ke sana? Ngejemput, Pak. Ngejemput, Pak. Setelah jemput mau apa? Ke sini. Ke sini. Oh, jadi sebetulnya minta jemput untuk balik lagi ke sini. Iya. Itu baru kali itu tuh Vina minta dijemput untuk datang ke sini. Iya. Sebelum-sebelumnya selalu datang sendiri. Iya. Waktu Mbak Widi dan Mbak Mega ke sana, ke gang rumah Vina, kan nggak sampai rumah ya, ke gang rumah Vina, udah tahu bahwa Vina minta dijemput untuk balik lagi ke sini? Tahu. Udah tahu. Kok tahu? Ngomong soalnya, Pak. Ngomong. Di mana ngomongnya? Mau nginep di rumahnya, jemput sih, gitu kan. Yeah. Aku ngomong lah ke Mega. Yeah. Nah, dianya ngomong lagi, Pak. Oh, Vinanya kirim ngomong, BBM lagi. Nanti saya tidur di rumah kamu ya, sama si gitu. Mega. Okay. Ya udah, aku OTW ya sama si Mega. Gitu. Udah, aku sama si Mega langsung ke sana, aku yang nyetir emang. Nah, kali itu kan situasinya agak beda tuh. Bawa pakaian nggak? Enggak. Tetap datang ke sini tanpa bawa baju cadangan ke? Enggak. Tapi ya udah salin sih ya Mega. Udah ganti, Udah ganti. Okay. Salin. Lalu datanglah ke mulut gang di sana. Ketemu. Lanjut. Nyampe tuh jam 1 kurangan, Pak. Yeah. Jam 1 kurang nyampe di sana. Aku bilang sama si Pinanya aku udah nyampe gang. Kalau si Mega emang posisi dia nggak bawa HP. Jadi pakai HP-nya aku. Ya kan minta jemputnya juga kan lewat HP aku sih, Pak. Nah, aku udah sama si Mega nyampe sana. Dia nggak langsung nunggu di jalan, Pak. Agak lama dulu. Nggak tahu mungkin dia siap-siap atau apa, tapi nggak bawa baju. Masih dalam rumahnya. Ya, nggak bawa baju. Aku tunggu di sana tuh sekitar lama ya, 10 atau lebih dari 10 menit. Pak. 15 menit lah, pokoknya agak lama. Tapi Mbak Widi di motor aja. Dua-duanya di motor, Pak. Dua-duanya di motor. Iya, makanya pas aku bingung ada kesaksian begitu, ya emang saya sama si Mega emang yang ngerasa saya sama Mega jemput, nggak ngelak gitu tuh Pak. Emang iya jemput, cuman ada di motor semua di pinggir jalan, enggak jalan kaki ujuk-ujuk, enggak. Aku tunggu di motor. Iya, jalan raya. Berdua nunggu di ujung gang sana. Iya, berdua. Tapi ada komunikasi dengan kakaknya almarhumah? Enggak, belum dulu yang itu sih Pak. Kalau itu lanjut ya, lanjut. Akhirnya datanglah Vina. Datang Pak. Ke jalan kan? Langsung cenglu. Ya. Bonceng telu ke sini. Kalau cenglu itu siapa sih yang duduk di depan sekedar untuk dapat gambaran konkret aja sih? Saya yang nyetir, Mega di belakang, Vina di depan. Di depan Mega. Di tengah. Di tengah. Widi yang di tengah berarti. Aku yang nyetir kan di tengah. Aku nyetir. Iya. Tapi duduk di tengah. Oh, di tengah nggak bisa dong? Bisa Pak dibikin. Bisa Pak. Mbak Widi nyetir di Kekagetan depan. ketiga saya ini. Oh, ini dia. Kaget poin nomor 3 saya. Jadi sekali lagi. Itu maksudnya atraksi apa bagaimana? Duduk di depan Vina. Iya. Terus agak Mbak dungkuk Widi. begini duduknya. Aku yang bonceng yang kedua yang megang gas, yang nyetir. Aku. Yang nginjak rem, kopling. Beli pakai motornya Vario. Bukan. Etik konen kah? Yang nginjak gas sama rem tetap Mbak Aku. Widi ya. Ntar aku Mega di belakang bonceng Mega. Memang begitu kebiasaan orang cenglu di sini tuh begitu. Iya. Begitu Pak. Yang saya tahu nih ya, orang namanya cenglu, yang nyetir tetap aja duduk di depan. Enggak Pak. Di sini ternyata cenglu yang nyetir di tengah. Iya. Kayaknya boleh diperagain juga nih. Boleh Pak. Ya, nanti boleh diperagain. Boleh Pak. Ya gitu. Ini menarik ini. Dari Dia
kayak ada kata-kata yang pengen mampir ke sana kemari Pak. Cuman sama sayanya langsung bilang begini, udahlah langsung ke rumah aja, panas. Sebenarnya kalau bahasa Cirebonan gimana sih itu? Udahlah langsung aja panas. Wis lah langsung balik bae, jagatnya panas. Nah, artinya gini Mbak Widi, kalau ngomong begitu menurut saya nggak apa-apa, saya nangkep kok. Oh, Ya. iya. Kalau Mas Insan nggak nangkep nggak apa-apa, saya nangkep. Nanti saya terjemahin ke beliau. Sekalian buat ke sobat deh. Iya, iya. Jaga Jakarta. Ingat. Terus ngobrol apa itu di jalan? Tunggu. Semuanya dulu. Waktu Vina akhirnya keluar rumah, menemui Mbak berdua di ujung jalan. Mbak berdua nggak nanya, kenapa sih pakai minta jemput? Biasanya kan juga datang rumah aja. Enggak, saya enggak nanya begitu Pak, enggak. Kenapa nggak ada yang aneh di situ? Enggak ada, Pak. Enggak ada, cuman Suasana hatinya kira-kira gimana? Ceria kah? Ceria. Atau lagi Ceria. sedih atau biasa? ceria Pak. Kok tahu ceria? Karena dia bilang Apa? mau ketemu sama si Eki maksudnya. Oh, begitu. Kenapa Malamnya. harus ketemu di sini? Berarti mau dijemput di sini dong. Iya, Jadi nanti Eki akan datang ke sini dong. iya. Oke, Oh lanjut begitu ya. rencananya begitu. Rencananya dia Wah, begitu. ini baru nih, belum ada di pemberitaan di mana-mana nih. Ya makanya kan kata saya tuh orang nggak ada yang nemuinnya Mega, jadi ya kayak gimana? Oke, nanti kita kembali ke nggak ada yang nemuin itu ya. Mm-mm. Kita lanjut. Saya lanjut Mas Insan. Boleh, Pak? Sampai di sini, terus apa yang dilakukan? Nyampe di sini jam 2 lebih 15. 15, arah mau setengah 3 lah ya Pak. Nyampe nih di rumah, nyampe si Mega langsung ke WC dia tuh Pak, ke WC langsung. Duduklah saya berdua sama si Pina di situ, duduk berdua. Dia bilang begini, kamu ada uang nggak? Buat apa? Aku bilang begitu. Aku minjem dong dia. 50 aja, nanti malamnya aja saya ganti. Saya mau ke Mbak Neng, bilang kayak gitu dianya. Mbak Neng tuh Mbak Neng tuh Marliana, kakaknya Kakaknya, Oh, Marliana. Pina bilang Kakak begitu. Mbak Neng yang lain. Enggak. Mbaknya Neng. Neng kan dipanggil Oh, iya. panggilan dari Marlena ke dia kan Neng. Jadi mbaknya Neng gitu. Nah, terus kata si aku, Bilang 50.000 untuk apa? aduh. Nah, pas bilang, kan Mega nggak tahu ada di WC. Jadi kan yang intens ngobrol kan saya sama si almarhum. Almarhumah. Iya. Nah, aku bilang, emang kamu buat apa? Aku bilang begitu. Aku mau beli mie ini, aja lapar, belum makan. Dia bilang kayak gitu. Gak apa-apa ya, Jay minjem dulu. Kamu jangan marah, kata dia begitu. Ya udah nih saya kasih. Nah, terus ucuk-ucuk dia langsung ke warung. Warung yang belakang ini, Pak. Beli Indomie 2 sama pembalut. 2. Nah, pas sudah, aku nggak ngegubris Pak, karena emang saya juga lagi mainan HP. Dia tuh tiba-tiba masuk kan, langsung pulang lagi ke rumah saya. Pokoknya dikasih uang terus dia ngeloyor keluar aja gitu kan. Iya. Mbak Widya tetap di Main sini, HP. di sini. Nah, pas kayak gitu, dia nyalain kompor Kompor. nggak bisa Pak, nyalain kompor. Keluarlah Mega dari WC. Aku bilang ke Mega, Meg mau masak mie. Jeh, kata aku tuh bilang begitu. Tapi dianya nggak bisa masaknya. Ya udah sama si Mega kan, ya udah sini saya aja gitu. Nah, duduklah aku sama si Pina tuh damping-dampingan Pak Di situ. bukan Nah, di dapur, bukan di bukan di sini, kompor. bukan. Cuma Mbak Mega aja yang di kompor. Iya. Yang bantuin nyalain Yang kompor masak. itu. Masak. Aku jadinya yang masak aku, Ini Pak. yang masak jadinya si Kan Mega. kita semua harus masak. Iya. Kayaknya dia buka bungkus apa? Indomie aja Indomie nggak itu bisa. aja, bukan Indominya, bumbunya tuh Pak, susah. Lanjut. Nah, aku duduklah di situ sambil nungguin si Mega selesai masak Selesai mie. masak, ya. Nah, terus pas itu ujuk-ujuk mateng lah tuh si mie. Mie itu mateng, Pak. Aku makan, emang saya juga makan mainan HP, Pak. Aku makan. Itu dibagi 3 piring. Enggak, Barengan, Pak. 1 piring Iya, bertiga. bertiga. Oh gitu. Nah, pas begitu aku emang lagi makan mie, emang saya juga lagi mainan HP. Si ininya lagi mainan HP juga tapi sambil makan. Nah, si Pina nggak makan-makan. Dia yang minta pada dia yang beli aja. padahal. Gini aja. Nah, aku tuh bilang, Meg, aku beli di pangan-pangan, nggak dimakan-makan sama saya sama si Pinanya. Nah, muncullah kata-kata Pina bilang begini, Pak. Anterin aku yuk ke kontrakannya Mbak Neng, apa kok Sanjelek? Kontrakan. Antar aku yuk ke kontrakannya Mbak Neng, mau minta uang. Oh, si Mbak Marliana itu ada kontrakan sendiri maksudnya? Bukan di rumah yang kita jemput Vina itu? Bukan. Ada kontrakan lagi jadinya rumah. Nah, saya sama si Mega marah, Pak. Marahnya, kenapa nggak bilang dari awal? Dari awal yang aku sama si Mega jemput si Pina. Karena kan arahnya emang di situ, jadi kan bolak-balik kan panas. 2 kali kerjaan, mana Dua kan kali panas kerjaan. banget, Rumah Pak. kontrakannya Mbak Marliana tuh dekat dengan rumahnya Vina itu.
Jadi udah tujuh ke sini balik lagi jadinya kalau mau Iya, nganter. jadi kan 2 kerjaan Pak, panas juga. Aku sama si Mega marahnya ya diem aja gitu tuh, diem aja. Tapi dia tuh ngelak Pak, makan aja tuh sampai disuapin Aku sama Mega. suapin. Makan tuh Ya sampai karena aku nggak suapin. dimakan mie garing, kering, mie-nya medok. Hmm. Nah pas kayak gitu sama dianya disuapin, dia tuh ngelak aja gitu. Jadi kan saya kan ngelaknya tuh, ayo sih anterin gitu tuh. Nggak mau Kita- makan, cuma minta ayo cepetan. Gitu. Ada perubahan suasana waktu itu? Kata dia waktu kesini kayaknya gembira. Gembira. Waktu kemudian udah mulai masalah makan, nggak mau makan, minta dianterin segala macam. Hmm. Ada perubahan suasana nggak waktu itu? Enggak ya, gembira aja begitu. Dia Pak. tetap biasa gembira aja. aja. Iya, cuman dianya cuma mau minta uang ke Mbak Neng aja. Oke. Nah, di situ kan aku marah, Pak. Parahnya kan kerjaan kan 2 kali, maksudnya Iya. bolak-balik panas, Pak. Aku ngomong ke Mega. Ya udah Meg, sana kamu aja yang nganterin aku di rumah. Gitu. Dianterin sama si Meganya juga jam 3 lebih ya, Meg? Hampir setengah 4. Hampir setengah 4. Setengah 4 jam 4-an ya. Jam 4-an dari sini. Enggak, setengah 4 jam 4-an lah dari sininya, Pak. Dibikin setengah 4 aja. Setengah 4 dari rumah saya OTW lagi ke sama Dikun lagi. Sama Dikun. Aku nggak ikut. Kenapa? Karena males, Pak. Panas. Udah kesel. Panas, Pak. Nah, pas begitu Jadi gak dapet serunya dong bertigaan lagi dengan Mbak Widya di tengah tapi nyetir gitu. panas. Nah, aku bilang ke Mega, udah lah Meg, sana kamu aja yang nganter gitu. Sama si Mega dianterin lah. Tapi ya emang si Meganya juga agak kesel juga sih, Pak. Bete. Ya Nah, orang kan 2 kali gitu tuh, Pak. Kenapa nggak dari awal aja minta uangnya? Nah, udah abis itu aku di rumah, nggak tahu nih dia kemana sama si keluar. Pina. Oke, berarti itu bisa nggak dibilang terakhir kali ketemu dengan Vina? Belum, Oh, oke. Setelah itu masih ada ketemu. masih ada. Tapi kita pindah dulu ya ke Mbak Iya. Mega. Sama Mega dulu. Lalu Mbak Mega antarlah Vina ke rumah. Sama Ke Dikun ya? kontrakan. Iya. Itu Oh, juga bukan sama Dikun ya? Ke sama Dikun Sama juga. Dikun Sama sama. Dikun. rumah kontrakannya Mbak Marliana juga di sama Dikun juga. Iya, Eh, sama. Cuma beda berapa rumah. Cuma itu aku jalannya kan nggak tahu banget, Pak. Karena emang aku nggak tahu jalan kota kan. Jalan lewat sini-sininya juga kan dikasih tahu sama si dedenya kan, dikasih tahu. Nah, sampai itu tuh nyampe di kontrakannya Mbak Marliana. Neng. Mbak Neng. Itu tuh aku nggak masuk, Pak. Cuma kayak misal ini rumahnya gitu, ini kontrakannya, akunya di sininya. Nggak dibolehin masuk. Tapi lihat itu rumahnya. Iya. Tahu kan? Mm-mm. Sementara rumah Vina belum tahu kan? Belum. Tetap kalau rumah Mbak Neng tahu ya karena udah kelihatan. Nah, Iya, ini- kelihatan dari samping tuh, Iya. Pak. Nah, terus udah itu aku suruh nunggu di situ agak lama, Pak. Agak lama, terus dia balik lagi tuh, Pak. Nggak tahu, 10 menit, 15 menit nunggunya. 15 menitan lah, Pak. Lama. Nah, terus dia kataku udah petah gitu kan, Pak. Nah, terus katanya dianya dapet, tadinya mau dikasihnya 20.000 katanya gitu. Nah, terus akunya nggak mau, orang mau apa? Akunya aja kan punya utang ke Widi gitu. Nanti akunya nggak ada jajannya. Oh ya udah. Nah, terus itu tuh pulang. Cuma dia kayak agak bete itu Pulang dari situ. kemana? Pulang Ke sini. ke sini Oh, lagi. ke sini. Nah, bete. Nah, pas di tengah-tengah jalan itu di daerah bypass, Pak. Di jalan bypass itu si Vina nepuk aku. Mak, berhenti. Kata kan, apa? Itu ada Eki katanya. Nah, terus di sekitaran Migacoan kalau sekarang mah, Pak. Nah, di situ dipalang sama si Ekinya. Eki sendiri ya? Eki sendiri. Dipalang sama Eki, terus kataku tuh, siapa gitu kan, aku juga kesel kan, nggak tahu kalau itu Eki kan. Siapa itu? Nah, terus dia turun aja, udah tunggu dulu bentar. Nah, terus iya. Nah, mereka tuh berdua tuh ngobrol, Pak, agak lama, agak jauhan juga sama sayanya. Kayak agak debat gitu. Mereka berdua debat. Terus si almarhumah nyamperin lagi ke aku. Nah, terus priben kataku tuh. Nah, terus kata dianya, "Ma, aku sama si Eki ya." Nah, nggak mau, kataku tuh, nggak bisa. Kalau kayak gitu, nanti akunya malah yang dimarahin Widi. Soalnya kamu keluar dari rumah Widi sama saya. Nah, otomatis pulang juga harus sama saya lagi dong. Nggak bisa kayak gini. Nah, itu juga sama aku udah dilarang. Cuma kayak dianya kekeh. Oh ya udahlah gitu. Tapi kalau misalkan ini langsung ke rumah Widi atau kemana? Rumah Widi dulu dong, gitu. Nah, udah tuh mereka berdua duluan, Pak. Nah, aku kan sambil kesini bilangnya ya. Nah, aku kan sambil nginget-nginget jalan lagi gitu tuh, Pak. Ini nanti aku pulangnya kemana gitu kan, Pak. Karena emang udah sore tuh, agak jam 5-an lah. Agak jam 5-an kan, aku lewatnya kemana lagi ya gitu kan. Aku sambil nyampe nginget-nginget jalan, itu aku juga kan sambil ngebut kan, karena sendirian takut. Nah, tapi si Eki sama si Pina tuh nggak kekejar sama si aku tuh, Pak. Maksudnya kan, kalau misalkan iya bareng rumahnya sini, aku berarti bisa ngikut dong dari belakang. Tapi nggak kekejar, Pak. Kehilangan jejak. Itu juga aku kayak seinget-inget jalannya aku aja gitu. Nah, pas aku nyampe sini,
jam 5 lebihan ya anak ya. Jam 5 lebihan nyampe sini, jam setengah 6 kurang. Dia belum datang. Aku kan ngomong, udah datang belum? Durung, jawan mau kan karena Ira. Kan tadinya sama kamu gitu kan. Lah, dewe kan main dikit karo Eki. Nah, pas itu udah ya wis lah gitu kan, pikir aku kan. Nah, aku selang 5 menit, 10 menit aku tunggu di luar, Pak. Nunggu cowok aku jemput. Nunggu cowok aku jemput. Nah, pas itu udah cowok aku udah ada di depan gang. Agak jauh dari gang rumah masuk tadi yang Bapak itu. Nah, agak jauh di situ. Aku mau keluar dari gerbang. Aku keluar, dia masuk. Aku keluar, dia masuk, terus aku jalan di sumur sebelum ini. Di situ ada cowoknya, lagi nungguin. Kataku, Pemendira. Nggak dijawab sama cowoknya. Apa itu tadi? Pemendira. Mau kemana kamu? Mau kemana kamu? Gitu. Jadi udah sampai sini jadi si Vinanya. Iya. Jadi sama aku Tapi papasan tadi yang di gerbang tadi papasan sama Vina maksudnya. Iya. Papasan sama Vina pas aku mau keluar. Nah, terus udah tuh nggak ada percakapan dari Mbak Widi. Nggak ada. Karena emang kan masih kesel aku ditinggal gitu, Pak. Oh. Aku kan masih kesel ditinggal. Mana udah tadi siangnya panas-panas gitu kan. Udah panas-panas minta balik lagi, terus malah itu aku ditinggal sendirian, terus ditinggal aku yang nggak tahu jalan gitu. Baik banget ya Mbak Mega nih. Emak mengayomi gitu loh. Nah, terus udah tuh aku dianya papasan sama Eki. Ya, dia si Eki tuh di motor. Nah, aku Pemendira gitu. Nah, sama dianya gak digubris. Oh ya wis lah. Mau kemana kamu? Gak digubris sama sekali, Pak. Oh ya udahlah, munculuk aja punya jalan kan. Nah, udah nggak ada kontak lagi. Maksudnya nggak ada ketemu langsung lagi. Nah, itulah kali terakhir ketemu dengan almarhumah. Jadi Mbak Mega terakhir ketemu Vina pada momen itu ya, pada titik itu. Iya. Berarti kemudian Vina ada di sini, kembali ke Mbak Widi. Lalu apa yang dilakukan di sini? Mandi langsung. Siapa? Si Pinanya, kan saya mau udah mandi, Pak. Iya, tapi Eki tidak masuk. Berarti Mbak Widi tidak ketemu Eki sama sekali? Enggak. Sama sekali? Enggak. Tapi tahu ada Eki di nunggu Vina. Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Cuman saya nanya begini, kamu mau kemana? Bilang gitu. Kata si aku ngomong ke Pina, kamu mau kemana? Soalnya kan baru masuk, kalau dia mau mandi tuh emang males siapa ya? Iya Pak, bener malas sih. Tapi ujuk-ujuk datang ya ketemu papasan sama si Mega di gerbang, kok dia langsung mandi? Aku nanya kan. Tumben berarti ini. Tumben ingat mandi gitu ya. Biasanya sih ya begitulah Pak. Nah kata aku, kamu mau kemana? Mau mandi dulu lah, bilang kayak gitu. Kamu kesini sama siapa? Kok Mega tadi sendirian? Kan aku bilang begitu. Nah terus kata dia, ada tuh sama si Eki. Mana kan? Aku nggak langsung ngelihat turun ke jalan mau ngelihat si Eki itu Pak, enggak. Jadi aku cuma ngelihatnya dari jendela aja. Tapi aku nggak tahu Pak itu Eki. Tapi madepnya kan ke sana. Madepnya arah ke sana sama motornya. Jadi artinya nggak lihat muka. Enggak. Tapi belakang lihat. Iya. Dan tahu bahwa itu Eki. Tahu dari mana? Dia yang bilang. Oh, dia yang bilang. Si Pinanya yang bilang mau sama si Eki, bilang kayak gitu. Eki pakai jaket XTC kayak waktu itu. Setahu saya sih di sini kan Pak. Dililit. Jaketnya dililit gitu, nggak iya, dipakai. Enggak. Nah terus pas begitu dia mandi tuh agak lama. Berarti kan pas posisi si Pina mandi, si Eki nungguin dong. Nungguin Pina mandi, Pina dangdan segala macem. Nah dia udah selesai mandinya lama tapi dangdannya cepet Pak. Karena kan nggak pakai skincare. Zaman dulu belum ada skincare Pak. Jadi disebut dandan tuh apa waktu itu? Lipstikan doang. Lipstik siapa? Lipstik gincu kak Pak. Maksud saya lipstiknya siapa? Dianya. Bawa dia. Bawa yang kecil banget. Kalau lipstik mah selalu bawa dia Pak. Wah. Lipstik selalu bawa. Kalau deodoran sama parfum pasti punya antara kita berdua ini Pak. Kenapa kalau lipstik dia bawa? Nggak cocok dengan lipstik yang Mbak Mega punya, Mbak Widi punya di sini? Warnanya? Warnanya. Kalau aku kan sukanya yang merah warnanya. Oh, cuma karena warnanya kurang cocok. Kalau ada sih pakai yang punya Mbak berdua kali ya. Sekalian. Pakainya yang warna apa? Nude gitu tuh Pak. Apa itu? Warna nude. Kalem, soft gitu warnanya agak soft. Nude ya nggak ngerti kalau nude maksudnya. Iya. Seolah tanpa pakai lipstik gitu kan. Tapi pakai lipstik Pak. Iya tahu kayak seolah. Tapi kelihatannya nggak seperti nggak pakai. Ya. Nude tadi itu. Tapi ya apa tuh ditotol sedikit warna merah lah buat merah-merahin gitu. Di ombre gitu Pak, di ombre. Di ombre. Ombre gini. Itu kayak bahasa Spanyol ya. Dicampur jadi ombre ya gitu.
Ombre itu campuran Iya, lipstick merah sama yang nude itu biar gak kelihatan pucat. Hmm. Selesailah Pak dia mandi. Dia bilang begini, aku minjem baju kamu dong. Emang kamu tadi kesini nggak bawa baju? Karena aku bilang begitu. Katanya kan kamu pulang sama si Mega. Bajunya mana? Karena aku bilang begitu. Nah kata si dia, enggak sih belum ini aja, belum sempat ngambil baju. Jadi dia bilang kayak gitu. Minjem baju kamu dong. Dia bilang begitu Pak. Yang mana? Aku bilang kayak gitu kan. Itu tuh yang dress warna hitam. Oke, saya tanya dulu. Memang biasa pinjam baju? Ya biasa kan dia nggak bawa baju Pak. Oke, malam hari itu sore atau udah malam itu? Waktu mau minjem baju itu? Itu pas selesai mandi Pak. Ya, sore. Berapa? Jam Lebih, bukan Lebih. jam 6 kurang. Oke. Petang lah ya gitu. Ya, tapi belum menunjukkan kalau itu mau malam maghrib gitu, Iya, belum iya, menunjukkan. iya. Jadi kayak ada remah-remah tapi mau maghrib gitu tuh Pak. Jadi mau minjem baju Mbak Widi. Terus Mbak Widi berikan bajunya atau dia pilih sendiri? Tadi dulu. Nah, Ya. tadi dulu Pak. Ya udah. Nanti Ayo deh. nggak kemana. Iya, lanjut. Cerita terus. Sorry. Nah, nanti dulu. Nah, aku bilang begini Pak. Itu kan baju saya, maksudnya bukan masih baru, cuman sama sayanya baru dipakai sekali 2 kali Pak, nggak sering. Jadi kan maksudnya Sayang sama Mbak Widi itu. Iya, karena kan koleksi khusus. bukan Pak, Bukan. pemberian dari pacar saya. Oh gitu. Ya. Baru sekali 2 kali sama sayanya dipakai. Baju itu masih disimpan sampai sekarang? Bajunya kan yang di kecelakaan tuh baju saya itu. Oke, nanti gitu. Oke. Nanti kita lanjut ke sana. Lanjut terus. Nah, terus dia bilang kayak gitu, kamu pelit banget sih jadi pinjemin baju aja nggak boleh. Ya udahlah sok, aku bilang kayak gitu ya, kayak bukannya aku nggak ini Pak, kayaknya itu kan bukan saya yang beli, pacar saya yang beli, takutnya kan marah gitu tuh Pak. Kok kamu dikasih baju sama saya, kenapa dipinjemin sama temen kamu? Sampai caranya kan begitu Pak. Cuman dianya maksa, kamu pelit banget sih jadi pinjemin baju segitu aja sih nggak boleh. Aku bilang, ya sok lah, gitu. Cuman Jadi bilang, apa "Ya, saja sok yang lah." dipinjam? Baju Warna apa? hitam. Hitam polos. Tadi dulu Pak, hitam dress hitam. Cuman kalau misalkan sama saya dipakai segini Pak. Kalau sama dia dipakai segini, karena kan dia agak tinggi orangnya, tinggi Satu sedikit daripada baju saya. hitam. Ada motif? Nyambung rompi ya, Rompi yang putih. nyambung rompi. Yang dari Rompi itu udah dijahit ya? Iya. Udah, jadi- bukan rompi pisahan tapi rompi jahit. Iya. Warna rompinya apa? Warna rompinya putih tapi kayak corak ada bunga. corak begini-begini, warnanya hitam. Jadi baju dress Hmm. dengan rompi yang sudah terjahit. Oke, satu yang dipinjam itu. Apa lagi? Sepatu, high heels. Sebentar nggak hanya baju. Apa tuh ngomongnya apa sih? Short celana pendek segini. Hot pen, Pak. Hot pen. Tapi kayak Short. bahan gitu tuh Pak. Kayak yang lentur, Short, Bang. Iya. Short. Ini maaf kita bicara underwear ya, undergarment. Mm. Pakaian dalam ya, maaf ya. Iya yang. Betul ya? Iya. Yang kalau saya keliru tolong dikoreksi, kan saya laki-laki, saya nggak ngerti nih. Kalau celana dalam kan memang udah celana dalam aja. Kalau dia mah dobelan lagi biar nggak kemana-mana kelihatan, dia pinjem yang segini, Oke, bukan hot pen, bukan. Satu pinjam dress, Ah, yang kedua pinjam, hot pen tapi bahannya bahan kain, sebut aja hot pants dulu ya. Iya, untuk iya. mudah. Itu ketat ya, hot pen ketat. ketat, Ya. Hot pants warna apa? hitam, Kalau nggak inget jangan bilang. hitam. Kok tahu hitam? Punya saya Pak. Oke, dua. Hmm, Apalagi yang dipinjam? sandal juga. Jadi sudah hanya dress, hot pants, sudah. Sandal Sandal. juga. Maaf, tidak ada bawahan? Enggak. Oke. Yang tiga, sendal. Sendal warna? Krim. Tapi pas dianya ini lagi bilang begini lagi Pak. Pas dianya udah selesai mandi minjem baju saya, dia udah dandan. Ini punya siapa dia sendalnya? Punya aku. Minjem juga dong. Iya, minjem juga dong. Duh, nyili kabeh jadi aku. Minjem semua. Duh, minjem semua yang kayak gitu. Mbak Widi, ini setelan begini nih, kalau untuk perempuan di Cirebon ya, dipakai untuk kegiatan apa sih? Enggak, cuman beli biasa aja, Pak. Bukan misalnya dipakai, wah ini baju seperti ini nih, setelan kayak begini nih, untuk berenang, Enggak. untuk sekolah, Enggak. untuk mantenan, untuk tidur. Jadi baju apa? Kayak baju biasa aja, baju biasa. Cuman ya emang akunya Bukan tuh baju untuk kegiatan khusus. bukan. Bukan, Pak. Maksudnya bukan pelit apa kan, itu kan pemberian dari pacar saya gitu iya. kan. Terus pas kayak gitu, dianya bilangnya sekalian dong minjem sendal kamu Sendal. juga.
duh kamu sih minjem semua, aku bilang begitu. Nah, pas aku bilang begitu, dianya, itu komplit banget sih dipinjemin juga, bilang begitu kata dianya. Nah terus dianya lagi mau pakai sendal aku kan, sendal akunya kan nggak langsung slop begitu Pak, jadi ada cancangannya juga tuh Pak di belakang. Warna apa? Krim. Begini warnanya, cuman agak muda lagi warnanya Pak. Iya. Di mata saya maaf ini sih merah jambu, ya, bukan krim. Iya agak ini lagi, ada. Lebih muda lagi. Iya lebih Krem. muda lagi, krem. Nah, kalau sendal itu ukurannya bisa masuk di kakinya almarhumah? bisa. Karena aku kalau itu aku beli sendiri Pak. Jadi ukuran kaki saya 36, 37, aku lebihin 38. Nah, makanya bisa dipakai sama Iya, almarhumah. maksudnya tuh biar kepake lama kan Pak. Oke. Setelah pinjam, lengkap berpakaian, pergi. Dia bilang dulu begini Pak, aku mau pergi dulu ya sama si Eki. Mana Ekinya? Aku bilang kayak gitu. Itu tuh udah jadi jalan. Aku bilang begitu. Kok nggak nyuruh ke sini? Saya mau tahu sih mukanya. Aku bilang kayak gitu Pak. Saya mau tahu sih mukanya begitu. Udahlah aja, kamu tuh banyak nanya. Dia bilang kayak gitu. Udahlah aja, kamu tuh banyak nanya. Dia bilang gitu. Terus dia bilang lagi, aku nanya lagi Pak. Kamu pulangnya jam berapa? Jangan malam-malamnya. Meganya kan keluar. Kan keluar Pak Mega tuh. Ya. Jam 5:30 kan keluar. Yeah. Nah, aku bilang aku cuman ada adik saya aja sama saya berdua di rumah ini. Vina tuh rencananya pulang tuh ke sini lagi gitu. Iya. Nah, bilang Mbak Widi nggak tanya mau pergi kemana? main doang Pak. Nggak secara khusus main apa gitu. Enggak, dia cuman bilang mau nyelesain masalah sama Eki. Oh, ada Karena di masalah. saat yang ketemu malam minggu itu, dia keadaannya lagi putus sama Habis si putus. Eki, Pak. Begitu. Nah, terus aku bilang, Jadi di hari itu dalam hubungan mereka sedang putus gitu. Pada tanggal 27 itu mereka sudah sedang putus. Itu Vina yang cerita lagi putus sama Eki. Di sini? enggak lewat chat. Oh, lewat chat. Kan dianya kan, orang kamu lagi putus sama Eki. Orang kamu lagi putus sama si Eki. Kok kamu ketemu sama si Eki? Kan kayak derakunya juga Pak. Kan lagi berantem masa ya ketemu. Nah, terus kata dianya, iya dia mau menyelesaikan masalah sama si Eki. Aku nggak nanya masalahnya apa. Nah, itu BBM-nya itu kapan? Itu lewat BBM kan? Sebelumnya minta jemput sih. Oh, sebelum minta jemput. Nah, terus begitu, udahlah kamu jangan banyak nanya. Dia bilang kayak gitu. Aku cuma nanyainnya, kamu jangan malam-malam ya. Akunya sendirian sama adik aku. Meganya kan keluar. Itu perkataan Mbak Widi saat sebelum Vina keluar. Vina lagi pakai sendal di depan pintu. Jam berapa itu kira-kira? Jam 6. Jam 6 ya. Tapi belum maghrib Pak. Belum. Nah pas begitu, dianya bilang begini, enggak tenang aja kok aja. Saya juga sekali mau minta duit sama si Mbak Neng, mau bayar kamu. Bilang begitu, mau minta uang lagi tuh Pak sama Mbak Neng. Hari itu jadi 2 kali mau minta uang sama mbaknya itu, Mbak Marliana. Ya udahlah, aku bilang gitu ya Pak. Ya udahlah, tapi nanti paling malamnya jam 10 ya. Aku bilang begitu. Karena kan aku bilang, karena nanti kamu pulang ke sininya, aku bilang begitu, paling lama, paling lambat jam 10. Dia pergi dengan Ekinya itu. Kenapa ditentukan harus pulang jam 10? Karena kan ininya nggak ada temannya, jadi akunya tuh kayak khawatir tuh Pak. Ininya nggak ada teman, saya belum ngerti. Mbak Mega? Mbak Meganya kan keluar. Aku pulang. Belum. Nah, jadi perjanjian aku sama si Meganya ngebolehin dia keluar, tapi sampai jam 10 dikarenakan dianya kan lagi ada masalah sama si Eki, takut kenapa-napa. Kalau misalkan lewat dari jam 10 kan saya nggak enak juga Pak sama tetangganya. Oh itu temennya si Widi, pulangnya malam-malam terus, diantar sama temennya. Kalau misalnya masih jam 10 atau jam 9 kan kalau orang kampung lah masih sore. Kalau misalkan lewat dari jam 10 kan pasti kan diomongin Pak. Akunya juga nggak enak sama tetangga. Jadi keluar kalimat pulang paling lama jam 10 itu karena kebiasaan di daerah sini. Iya. Oh ya kalau jalan-jalan tuh pulangnya jam 10 sudah sampai rumah lagi. Iya pokoknya gitu jangan ya. ngelewatin jam 10 aja. Begitu Pak. Lanjut. Nah terus dia bilang kayak gitu. Enggak tenang aja, pokoknya kamu sama si Mega sebelumnya saya pulang kamu jangan tidur duluan ya. Begitu bilangnya Pak, semuanya jangan pada dikunciin semua. Pokoknya saya pulangnya ke sini, saya nggak pulang ke rumah. Dia bilangnya begitu. Ya udahlah gitu akunya juga Pak. Nah pas dianya lagi jalan kaki mau menuju ke motornya si Eki, aku agak ngejer Pak. Tapi aku nggak ngelihat, nggak kekejar. Aku cuma mau tahu, ya enggak bener nih si Pina keluar sama si Eki tuh. Oh untuk memastikan. Mama pakai itu Eki. Iya. Kan dia bilangnya mau menyelesaikan masalah sama si Eki kan. Tapi tidak terkejar. Mereka udah keburu pergi. Iya. Oke, stop sebentar. Tarik nafas sebentar.
Saya mau mengolah informasi di kepala saya. Berarti selepas Vina keluar dari sini, pergi dengan Eki. Stop menjelang maghrib. Ya kan? Menjelang maghrib. Mbak Mega posisi sudah di rumah. Iya. Daerah mana? Pulang. Sumber. Sumber. Oke. Kita lanjut. Nah, pas dianya keloyong, Je. Pas dianya pergi sama si Eki, aku otomatis langsung nelpon si Mega. Ya. Kamu ada di mana, Meg? Ini, Je, aku mau arah ke rumah aku dulu di Sumber, tapi belum nyampe sumbernya, Pak. Jadi masih ada di jalan gitu loh. Nggak tahu dia mampir-mampir dulu, nggak tahu. Mampir ke rumah cowok saya dulu gitu tuh, Pak. Nah, aku cuman bilang, Waktu ditelepon lagi nyetir motor? Enggak, bonceng. bonceng, Pak. Bonceng. Bonceng sama mantan. Oh. Nah, terus kata aku tuh bilang begini, kamu pulangnya jangan lama-lama ya, saya di sini sama adik aku doang, berdua. Ini nanya, si Pinanya mana? Ini nanya Di dulu. telepon nih. Ini ngobrol di telepon atau SMS? Enggak, Telepon. Bicara ya? Iya. Berarti, oke. Terus? Nah, terus pas kayak gitu, nggak tahu katanya dia nggak pergi sama si Eki, tapi pergi. Aku bilang begitu, Pak. Si Meganya langsung nanya lagi, kenapa kamu izinin Pina pergi? Kan katanya ada masalah sama si Eki. Iya. Nggak tahu loh, orang maksa. Kan orang dia maksa gimana sih, Meg? Aku bilang begitu. Perjanjiannya pulang jam berapa? Kata si Mega, nanya ke aku. Dia mah bilangnya jam 10, begitu. Terus Mega matiin, terus aku langsung matiin telepon. Udah tuh, Pak. Mbak Mega, oke. Udah stop. Mbak Mega masih ingat perbicaraan itu? Masih? Coba apa? Pas itu tuh aku pas masih nyampe di daerah Kebayunan. Nah itu tuh si Widi nelpon. Nah sama kan pas itu diangkat tuh, Pak. Aku nyampe rumah cowok aku. Nah Widi nanya, kan ada di mana gitu kan. Kata aku tuh nanti mau yang arah Sumber dulu. Nah terus oh ya udah. Nah jangan malam-malam. Jangan malam-malam ya pulangnya. Soalnya aku sendirian. Lah Vinahnya mana? Nah, dia main sama Eki kok diizinin. Nah terus orang dianya maksa. Begitu, Pak. Mbak Mega memang berencana mau ke sini, keinginan sendiri mau ke sini, atau karena diminta oleh Mbak Widi untuk ke sini? Enggak, karena emang aku udah lagi di sini gitu, Pak. Oke. Jadi mau balik lagi ke sini ya? Itu aku tuh kan pulang dulu ke rumah, ngambil baju, Pak. Ngambil baju, terus kan main lagi tuh sama cowok aku di daerah Kebayunan itu, Pak. Nah, aku main lagi di situ, nah sampai setengah 10. Sampai setengah 10, aku nyampe sini jam 10-an ya, Wid. Apa sih daerah Kebayun? Kebayunan. Daerah apa sih itu? Lokasi wisata kah? Atau pantai? Enggak, daerah rumah cowok aku. Oh, maksudnya rumah cowok. Nah, daerah situ udah tuh, aku kan udah bawa baju udah apa, Pak. Pengen nginep lagi di sini, kan nemenin dia lagi, gitu. Nah, terus itu aku agak lama kan sama cowok aku dulu. Telepon ditutup? Iya, itu telepon tutup. Aku langsung pulang ke rumah aku kan. Nah, di sana juga aku kan mandi lagi apa kan, terus sama nyiapin baju apa, terus balik lagi ke rumahnya cowok aku, main lagi di situ sampai setengah 10. Sampai setengah 10, terus kan mampir dulu ke warung apa, beli es di jajanan dulu. Nyampe ke sini jam 10-an, Pak. Jam 10-an? 10 malam. Bentar. Sebelum jam 10 atau lewat dari jam 10? Sesudah, lebih dari jam 10. Kok tahu? Aku masih ingat, Pak. Oke. Nah, masih ingat. Terus pas nyampe sini, nah, ditanyain, aku nanyain dia. Nah, terus, Pina mana? Belum pulang, tak? Belum, cuma nitip pesen, jangan ditutup semua dulu, jangan pada tidur. Kata ya siapa? udah, kata Widi. Nah, terus juga tadi anaknya nelpon, katanya gitu, ngajak saya main. Stop sampai di situ. Mbak Widi, ketika Mbak Mega datang itu jam berapa? Jadi begini, Pak, pas saya lagi teleponan sama si Pina, karena dia ngajak main, itu antara jam, dia belum datang dulu, datang, Pak. Jam 10 agak lewat, tapi belum ke arah setengah 11, belum, Pak. Nah, dia tuh tadinya SMS dulu nih, Pak, ada di mana? Sebentar, aku di rumah. SMS atau BBM? SMS dulu, habis SMS. Dari siapa? Dulu. Dari si Pina dulu. Jadi Vina ini kadang-kadang komunikasi pakai BBM, baik dari Messenger, kadang-kadang pakai SMS. Iya. Oke. Nah, sebelumnya telepon berdua intens sama saya, si Pina SMS dulu, SMS Pak. dulu, jam berapa? Jam 10 lebihan, tapi belum jam setengah 11. Tahu dari mana jam 10-an lebih? Pokoknya, kok dia Pak buyar kan gue, Pak. Pokoknya kalau misalkan kamu pulang dari belum jam 10, gitu. Oke, nangkep saya. Saya paniknya jam 10 nggak ada kabar. Paniknya di situ, Pak. Soalnya paniknya gimana ya, yang terakhir sama saya, sama si Mega gitu tuh, Pak. Nah, sebelum itu tuh, jam 10 tuh, pokoknya jam 10 pas tuh, Pak. Si almarhum Pina itu SMS dulu, kamu ada di mana?
mau ikut main enggak. SMS begitu. Mau ikut main enggak? Mau ikut main enggak. Jam 10 itu? Ya, jam 10. Sama saya tak balas lagi, Pak. Enggak, asok kamu aja, nanti saya dimarahin sama pacar saya. Pas saya SMS begitu, enggak lama kemudian, hitungan menit, enggak menit, Pak. 5 menit kemudian dia telepon. Berarti udah lewat dari jam 10 jam berapa? Iya, jadi SMS itu agak jam 10 Menuju lebih berapa, lebih 5 menit. Lebih sedikit aja, Pak. Habis SMS begitu, enggak kemudian lama si Pina nelpon. Ini belum datang dulu, Pak. Pas begitu dia nelpon. Kamu ada di mana? Kan udah aku bilang aku ada di rumah. Emangnya kenapa? Kamu mau keluar enggak? Enggak. Ayo sih J, kalau misal kamu keluar, bilang begitu. Tapi si Pina lagi nelpon sama saya, keadaannya emang nggak lagi sengsara tuh, nggak lagi apa-apa, lagi bener-bener seneng banget. Di situ banyak gerombolan lagi ketawa hahaha gitu tuh. Tapi banyak suara motor mobil aja, nggak fokus ada di suatu ruangan, enggak. Aku bilangnya, enggak kamu aja, bilang gitu. Ayo sih, akunya ada di Sumber. Mbak Widya bisa memastikan ya, itu teleponnya terjadi antara jam 10 tapi kurang dari jam 10.30. Pokoknya antara jam 10 sampai 10.30. Iya. Ya. Nah, terus dia itu bilang begini, ayo sih aku ada di arah Sumber, satu arah mau ke rumahnya Eki. Satu arah. Arumsari apa namanya? Ya. Kan dari Talun ke Arumsari kan kalau misalkan di ini kan satu arah, Pak. Nggak harus bolak-balik kemana-mana. Kalau kamu mau aku jemput sekarang. Nanti kamu boncengnya sama temennya si Eki. Kebetulan dia nggak ada boncengan belakangnya, begitu. Aku bukannya apa, aku inget adik saya sendirian, Pak. Kan orang tua kan di Jakarta. Aku ingetnya cuman adik aku sendiri. Enggak, adik akunya sendirian, aku bilang begitu. Pas aku matiin, dia datang dalam hitungan detik lah, Pak. 5 atau berapa detik dia langsung datang, ucuk-ucuk datang dia tuh. Dia nanya sesaat, betul-betul sesaat setelah ngobrol dengan Vina lewat telepon itu berakhir, beberapa detik kemudian Mbak Mega datang. Datang, Pak, ucuk-ucuk datang. Dia langsung nanya begini, Vina pulang belum? Belum. Dia udah di Sumber, Meg. Lagi sama si Eki, baru aja telepon. Nah, pas begitu aku lagi cerita tuh, Pak, lagi cerita yang dia nelpon begitu. Aku lagi cerita berdua. Tiba-tiba HP aku dia nelpon sekali dulu. Nah, nelpon lagi, pakai nelpon biasa. Nah, nelpon dia ngomong, si Mega ngomong itu si Pina nelpon. Ada apa? Bilang kayak gitu. Sama saya, udahlah Meg, biarin aja, orang saya yang nggak mau main kok. Terus menerus, akunya risih, udah biarin. Tapi kan dalam pikiran saya asumsinya nggak ada lagi kejadian aneh, Pak. Emang dia lagi bener seneng banget sama temen-temennya, sama si Ekinya juga. Nah, dia miss call tuh 3 kali. 3 kali berturut-turut. Kata si Mega, udah deh, dia kata, biarin Meg, nanti dia mau ngajak aku main. Akunya nggak mau, maksa-maksa. Bilang begitu, Pak. Nah, abis teleponnya itu mati, si HP saya dipinjem sama si Mega. Tuh. Lalu? Dipinjam. Jadi sekarang handphone Mbak Widi berpindah tangan ke Mbak Mega. Itu tuh selang beberapa menit dari dia nelpon. Kok maksudnya nggak ada telepon lagi gitu tuh. Dia mau pulang jam berapa? Kan sama aku di chat itu tuh, Dek. Udah, itu aja, Pak. Nggak ada respon apa-apa. Jadi sekali lagi handphone itu dipinjam oleh Mbak Mega ke Mbak Widi untuk kirim SMS. Dek gitu. Dek gitu. Jam setengah 11-an berarti, Pak. Kurang lebih setengah 11-an. Dan sudah tidak ada kabar. Nah, pikir aku sama Widi, oh berarti dia pulangnya lagi arah pulang. Pikir aku sama Mega lagi arah pulang ke sini. Jadi akunya ngomongnya, udahlah Meg, biarin aja, kata aku tuh, Pak. Kayaknya sih lagi di jalan mau arah pulang ke sini. Kan dianya bilangnya kan pulangnya ke sini. Kita sama kamunya nggak boleh tidur, harus nungguin dia. Aku bilang begitu. Oh ya udah, kata si Mega. Oh ya udah gitu, udah. Saya ulang sedikit, mundur lagi. Jadi jam komunikasi lewat handphone, ngobrol, itu terakhir kali adalah pada jam 10 lebih 15-an, 18-an lah, Pak. Pokoknya belum nyampe setengah 11 saja. Oke. Udah lewat jam 10. Dah. 10, anggaplah 10 lewat belasan gitu ya. Lewat belasan. Obrolan itu ada mungkin Vina minta tolong, mungkin lagi sedih. Lagi mana ya? Lagi bener-bener ketawa-ketawa aja, Pak. Nggak langsung nggak
apa tuh minta tolong atau misalkan lagi dia sedih lagi di apa-apain, enggak, karena dia lagi ketawa banget gitu tuh. Ya udah. Ketawa. Lagi seneng banget, Pak. Mbak Widya menduga-duga nggak? Itu kira-kira Vina lagi di pinggir jalan, di ruang terbuka atau di ruang tertutup ketika di pinggir jalan? Di pinggir jalan. Karena banyak motor mobil lewat, masih ramai. Suara-suaranya. Ya. Saya butuh penegasan. Mbak Widi dengar suara Vina tertawa? Iya. Di telepon itu? Iya, dikarenakan dia lagi bahagia banget ketemu si Eki. Mbak Widi posisinya di mana? Di rumah. Maksud saya di sebelah mana? Iya, di sini. Di dalam situ, iya. Pak. Jadi itu bukan suara ketawanya tetangga? Bukan. Saya hafal banget suara dia, Pak. Bukan. Pas Sekali Mega. lagi, itu suara ketawanya siapa? Si almarhum si Pina. Sambil ngobrol apa? Bahasa Cirebon nggak apa-apa? Kurang lebih seperti apa? Saya ingin menangkap nuansanya. Oh, dianya. Kayak begini, Pak. Cepetan, mau nggak? Dia dulu sih, Eki. Gini gitu dianya. Pokoknya, kamu lagi sama siapa? Ini rame. Kamu nggak apa-apa? Enggak, kata dia begitu. Aku lagi seneng banget nih. Ketemu sama si Eki, begitu. Mbak Widi sempat nanya, kamu nggak apa-apa ke Vina gitu ya? Kamu nggak apa-apa, tak? Nggak apa-apa. Orang aku lagi seneng-seneng aja sama si Eki, begitu. Jadi ceritanya tuh udah rujuk tuh ya? Iya, betul. Jam 10-an lewat itu udah rujuk nih ceritanya. Udah baikan sama Eki. Gitu. Udah, maksudnya ya ketawa, pokoknya ketawa bahagia banget gitu, Pak. Kayak orang LDR. Iya, kayak orang LDR ya. LDR gitu. tuh apa? Pacaran jarak jauh. Long distance Relationship. Relationship. Begitu. Baik. Tapi pas aku lagi ngobrol sama si Mega yang aku ceritain si Pina nelpon, posisinya nggak di sini, Pak, di kursi depan yang itu tuh, Pak. Ya di situ karena nungguin juga aku sama Mega nungguin dia pulang. Nah, stop dulu. Berarti itu kali terakhir Mbak Widi ngobrol lewat handphone dengan almarhumah Vina. Jam 10:30 itu. Setelah itu ada kirim BBM? Enggak. Ada kirim SMS? Enggak, karena saya SMS apa udah nggak direspon sama dia, Pak. Sebentar. Berarti ada dong? Apa? Mbak Widi masih setelah perbincangan terakhir itu? Yang D, yang si yang D. terakhir Mbak Mega ini. Bukan. Kita stop dulu, ya kita tahan dulu Mbak Mega. Kembali ke Mbak Widi. Itu terakhir kali ngobrol dengan Vina, betul? Iya, terakhir. Setelah ngobrol terakhir kali itu, masih sempat SMS-an atau Enggak. BBM-an? Enggak. Vinanya miss call kan? Pina miss call kan 3 kali. Enggak. Nggak ada SMS dan BBM? Nggak ada. Oke. Nggak ada. Itu udah selesai? Iya, yang terakhir Miss cuman call, selesai? Iya, Nggak diangkat? yang terakhir cuman 10:30 itu HP saya dipinjam sama si Mega. Iya. Udah, itu aja Lanjut terakhir. Mbak Mega. Lalu handphone berpindah. Sekali lagi saya ingin pastikan Mbak Mega. Aku pinjem HP Widi buat ngechat karena emang HP aku nggak ada pulsa. Nah, aku ngechat D, maksudnya buat mastiin kamu ada di mana dan mau pulang jam berapa gitu. Tapi udah nggak ada respon sama sekali. Kita itu nunggu duduk di kursi depan. Di situ tuh sampai malam banget ya, Wid ya. Sampai ngantuk-ngantuk kan. Nah, pas itu dapat apa? Kalau orang ini mah story WA. Nah, tapi itu story BBM, status BBM. Banyak yang bikin status RIP Eki RDN, Iya, RIP Eki RDN. Di Facebooknya juga banyak. Jam 10 lewat belasan menit adalah kali terakhir komunikasi dengan Mbak Widi. Vina dengan Mbak Widi. Ya. Dan 10 lewat 30-an adalah kali terakhir aku SMS. Mbak Mega mencoba berkomunikasi dengan SMS ke Vina. Dan tidak ada respon. Saat obrolan terjadi, Mbak Widi memastikan suasananya tuh Vina sedang senang banget, happy banget di kira-kira pinggir jalan karena ada suara-suara kendaraan lain gitu ya. Tidak ada tanda-tanda gelisah, takut, sedih, panik. Tidak ada ya. Oke. Senang riang gembira karena diduga berhasil baikan lagi dengan ya. Jadi kan saya sama si Mega orang ngelihat temen lagi seneng begitu juga seneng gitu. Maksudnya udah nggak murung lagi gitu. Itu Mbak berdua yang tadi informasi bandingan dari pemberitaan yang tersiar di mana-mana tentang kapan Mbak Mardiana bilang Vina dijemput oleh 2 orang, yang satunya tadinya belum teridentifikasi, yang ternyata Mbak Widi. Kalau Mbak Meganya udah tahu kan, Mbak Widi yang tadinya kan sempat ada dugaan itu Linda. Tapi Linda kemudian membantah, bersumpah-sumpah itu bukan saya segala macam itu. Ternyata kan sekarang kenal Linda? Enggak. Pernah ketemu? Enggak. TikTok.
Sekedar tahu aja. Iya. Iya, kalau di TikTok tahu. Tahu di TikTok itu. Yang kesurupan. Iya. Saya mau tanya, begitu dapat info lewat status bahwa Eki sudah tidak ada, Vina masih ada tidak saat itu? Aduh, begini Pak. Nah. Pas tahu begitu aku sama Mega malah lagi samping-sampingan sih Pak. Sambil nunggu ada telepon kabar dari si Pinanya. Karena kan di telepon nggak diangkat-angkat terus ya. Aku sama Mega panik Pak. Kan panik ya. Udah lewat mau jam 11, arah mau ke setengah 12. Kok nggak ada kabarnya ini anak gimana Mega begitu ya. Terus kata si Meganya, tadinya janji jam 10, kata sempat cek-cek dulu tuh sama si Mega karena ya nggak pulang-pulang itu Pak. Kata aku bilang, yuk nomor aku nggak diangkat nih, kataku begitu ya. Nah kata si dianya, coba cepakan nomor aku, nggak diangkat juga Pak, nggak aktif juga. Jadi aku keder banget tuh Pak, keder ya aku tuh. Nah pas di situ sama si Mega aku sempet diem dulu Pak. Jadi ngeliatin HP tuh sambil diem Pak, nungguin kabar, diem aja begininya. Nah pas begitu aku buka BBM dulu Pak, buka BBM. Lihat status kan statusnya banyak banget tuh Pak. Nah aku langsung ngomong, Meg, kecelakaan, bilang kayak gitu. Wah bener enggak kata si Mega begitu. Barangkali bohong, lihat aja Meg di Facebook begitu. Pas lihat di Facebook itu, Meg, bener Meg ini banyak yang nulis status begitu. Jadi aku taunya pertama kali itu dari status BBM Facebook Pak. Banyak banget yang nulis begitu tuh Pak. Nah pas begitu aku sama Mega aku sama si Mega ngeyakininnya enggak nih nanti nih tunggu dulu nelponnya jam 12-an aja Meg, nunggu dulu barangkali salah, barangkali kabarnya kata aku tuh cuman barit-barit aja gitu tuh ya Pak ya. 12:30 malam berarti ya. Jadi nanti dulu lah, nunggu dulu aku bilang gitu ya. Pas nunggu dulu tuh aku sama si Mega emang sempet apa tuh namanya Pak, SMS terus menerus ke HP-nya si Tina. Jadi SMS pakai nomor Mega juga, nomor saya juga kan panik sih Pak ya. Pas kayak gitu Meg jalan satu-satunya isi SMS-nya apa? Kamu di mana begitu. Kurang lebih begitu terus. Aku nggak langsung ngomong apa kamu kecelakaan, aku sekali gitu. Banyak Minum dikit kok. Udah. Kirim SMS seperti itu sekali. Kirim jadi berkali-kali Pak pakai nomornya Mega iya, pakai nomor HP-nya iya, cuman asumsinya aku nggak langsung ngomong kamu kecelakaan, emang kamu enggak Pak. Artinya kirim SMS seperti itu beberapa kali. Iya beberapa kali. Jadi kayak orang kalau misalkan neror lah. Jadi SMS tuh udah bila banyak banget akunya tuh Pak. Ke si HP-nya si Pina, nomor ini juga karena panik banget Pak, panik HP-nya nggak aktif ya. Tapi HP-nya nggak aktif. Nah, kata aku telepon dulu Pak, sekali telepon. Nggak aktif Meg, bilang kayak gitu. Ya udah tunggu kata si Meganya begitu ya. Telepon lagi. Nyambung, tapi nggak diangkat. Oh sempat diangkat tapi nggak ada suara gitu? Nyambung tapi nggak diangkat. Nggak diangkat, Jadi berderingnya aja. Kalau tadi mati total, kalau tadi sebelumnya. Nomor yang 7 sedang tidak aktif. Yang kedua kalau misalkan WA mah berdering. Tapi nggak diangkat. Kalau WA. Itu berarti sudah lewat jam 12 dong? Lewat. Sudah masuk ke tanggal 28 ya? Nah, yang ketiga diangkat Pak. Suara cowok. Nggak ada suaranya dulu Pak. Jadi pas diangkat itu aku sama Mega ya emosi lah Pak, ini anak kemana nggak pulang-pulang. Akunya kan khawatir gitu tuh Pak. Jadi kan aku sama Meganya marah-marah hanya menuju ke di mana gitu. Emang kecelakaan gini gitu Pak. Nggak itu waktu itu membayangkan sedang ngobrol dengan Vina atau ngobrol dengan selain Vina? Aku sepi banget kayak nggak ada. Cuma kita tuh ngomong sendiri aja. Iya, saat itu waktu ngobrol itu membayangkan di seberang sana yang ngangkat handphone itu Vina atau orang lain? Vina. Tapi bener-bener nggak ada omongan apa-apa. Nggak apa-apa, mati sendiri. Akhirnya mati sendiri. Iya, aku telepon, aktif gitu awalnya tuh. Nah pas ditelepon lagi, ya udah HP-nya ngomongnya udah di Polsek Talun. Halo, assalamualaikum. Ini dari Polsek Talun. Begitu Pak. Aku sama Mega kaget dong. Kok itu Polsek Talun sih, Meg gitu. Sebelum dia menjelaskan Polsek Talun itu yang ngomong cowok dulu ya. Cowok dulu. Aku sama Widi langsung marah-marah tuh Pak. Mana Vinanya gitu kan? Mana? Balikin. Tapi nggak diangkat. Nah terus selesai kita ngomong marah-marah gitu, nah sama dianya baru dijelasin kalau itu dari Polsek Talun. Gitu Pak. Kataku tuh. Lalu apa reaksi Mbak Widi dan? Shock.
Mbak Mega. Lemes Shock. juga Pak. Shock Lemesnya banget. sih terakhiran Pak. Nah pas begitu, ini siapanya? Dia bilang kayak gitu, Polsek Talunya. Oh ini temannya Pak, bilang kayak gitu kan. Pinanya ada di mana ya? Aku bilang gitu Pak. Ananda Pina sama cowoknya kecelakaan, sekarang dia udah diantar ke Gunung rumah sakit Jati. Gunung Jati. Oh ya udah makasih ya, aku bilang kayak itu ya. Aku nenangin diri dulu sama si Mega, nah barulah berangkat ke rumah sakit Rumah Gunung sakit Jati jam 1-an. jam 1. Kenapa ini baru diceritakan sekarang? Nggak ada yang ini, nggak ada yang dekat, nggak ada yang apa. Jadi sejak tahun 2016 Kita pendem. sampai hari ini di tahun 2024 tanggal 25. 25 Juli tidak ada yang mencoba menghubungi Nggak ada. Mbak Widi dan Mbak Mega. Mega nggak ada. Padahal ini cerita yang Mbak Widi dan Mbak Mega ini Tutur kan? tuturkan memiliki poin penting tentang kronologi waktu